Striker timnas Indonesia siap hancurkan Brunei Darussalam. Nathan Joe dibuat takjub dengan atmosfer supporter timnas Indonesia. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, simak video selengkapnya sebagai berikut. Striker timnas Indonesia siap hancurkan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia akan melanjutkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kunjungan mereka ke markas timnas Brunei Darussalam. Ramadan Sananta, pemain kunci timnas Indonesia, dengan keyakinannya mengungkapkan bahwa dirinya dalam kondisi 100% untuk pertandingan tersebut. Dalam leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Brunei Darussalam akan menjamu timnas Indonesia di Stadion Nasional Hassanal Bolkiah pada Selasa 17 Oktober 2023 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan sebelumnya, Indonesia berhasil mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor akhir yang mencolok yaitu 6-0. Salah satu momen penting adalah ketika Sananta menggantikan Hoki Caraka pada menit ke-56 dan bermain selama sekitar 32 menit, mampu mencetak 2 gol yang berarti. Sananta menegaskan bahwa dia sudah berada dalam kondisi puncaknya. Saya sangat siap untuk pertandingan kedua ini di Brunei, dan saya selalu berusaha memberikan yang terbaik setiap kali saya dimainkan oleh Coach Sintayong. Kondisi saya saat ini 100%. Kami melakukan pemulihan dan hari ini fokus pada taktikal, kata Sananta. Sintayong lakukan rotasi besar-besaran saat hadapi Brunei Darussalam. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengatakan timnya akan melakukan rotasi ketika menghadapi Brunei Darussalam pada leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berbicara pada sesi konferensi pers sebelum pertandingan, Sintayong mengatakan akan ada rotasi dari pemain dan taktik. Namun Sintayong memastikan tidak akan dalam skala besar. Pelatih asal Korea Selatan itu menambahkan timnya memiliki target untuk meraih kemenangan besar meski telah mengamankan keunggulan 6-0 secara agregat. Hal yang alami di sepak bola adalah kita bisa mencetak banyak gol atau tidak. Itu berlaku juga untuk pertandingan nanti. Kami akan melakukan yang terbaik, tapi sebenarnya kami fokus di pertandingan grup di bulan November nanti. Kita akan melakukan pertandingan yang kita inginkan nanti. Ada rotasi pemain dan taktik yang tidak begitu banyak untuk laga nanti, ujar Sintayong. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu menambahkan jika anak-anak asuhnya dalam kondisi baik, serta siap tempur dan siap melakukan yang terbaik demi supporter skuad Garuda. Sintayong mengatakan dirinya berharap jika pada pertandingan nanti, skuad Brunei Darussalam bisa memberikan perlawanan sengit sehingga laga menjadi menarik untuk semua penonton. Brunei menunjukkan upaya yang hebat pada laga pertamanya di SUGBK Indonesia, tetapi sejujurnya dalam kenyataan kami punya tim yang lebih baik dari Brunei. Saya berharap Brunei dapat menunjukkan upaya yang lebih baik lagi di laga kedua. Dengan begitu, kami juga akan menyesuaikan permainan mereka dengan bermain lebih baik lagi dan bekerja lebih keras lagi, pungkas Sintayong. Gelandang timnas Indonesia Mark Klok berambisi hajar Brunei Darussalam demi negara dan ranking FIFA. Gelandang timnas Indonesia Mark Klok berambisi untuk mengalahkan timnas Brunei Darussalam lagi dalam leg kedua. Yang terpenting adalah tim harus bermain bagus, kami harus menang. Itu sangat penting, siapapun yang bermain yang mencetak gol kita lihat nanti, ujar Mark Klok. Ketika timnas Indonesia membantai Brunei Darussalam 6 gol tanpa balas, Mark Klok bermain sebagai starter. Namun pemain asal Persib Bandung itu diganti pada jeda turun minum. Yang penting kami datang ke Bandar Sri Begawan untuk menang, untuk negara supaya chemistry lebih baik dan ranking FIFA juga lebih baik, jelas Mark Klok. Situs penyedia peringkat sepak bola VOTI Ranking memperkirakan poin yang didapat dan ranking FIFA timnas Indonesia setelah menggulung Brunei Darussalam. VOTI Ranking memprediksi timnas Indonesia akan meraup 8,66 poin dan naik ke posisi 146 ranking FIFA, menggeser timnas Hong Kong berkat mengalahkan Brunei Darussalam. Media Vietnam sebut timnas Indonesia tak akan lolos ke Piala Dunia. Media Vietnam Tan Ninh menyatakan bahwa peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sangat sulit. Tidak hanya timnas Indonesia, Tan Ninh juga menyimpulkan bahwa tim-tim dari Asia Tenggara kesulitan bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Tinjauan media Vietnam Tan Ninh didasarkan pada catatan bahwa tim-tim terkuat di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand belum mampu bersaing secara signifikan di tingkat regional Asia. Mereka berdua telah kesulitan saat mencoba melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia. Thailand sebagai salah satu kekuatan di Asia Tenggara hanya mampu meraih 4 hasil imbang di kualifikasi Piala Dunia 2002 dan hanya 2 hasil imbang pada 2018. Demikian juga dengan Vietnam yang hanya berhasil mengumpulkan 4 poin dari 10 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun walaupun Vietnam dan Thailand mungkin menduduki peringkat teratas di kawasan ASEAN, Tan Ninh berpendapat bahwa mereka masih jauh dari peringkat atas di tingkat Asia secara keseluruhan. Selain itu, tim-tim dari ASEAN seringkali mengalami kekalahan telak saat berhadapan dengan tim-tim kuat Asia. Vietnam dan Thailand masih jauh dari peringkat atas di Asia. Tidak hanya itu, saat menghadapi raksasa Asia, kita seringkali kalah dan kalah telak, tulis media Vietnam Tan Ninh. Lebih lanjut, Tan Ninh juga menyatakan bahwa Malaysia, Myanmar, dan Indonesia yang dianggap memiliki potensi di Asia Tenggara masih memiliki tantangan besar untuk bersaing dengan wakil-wakil Asia lainnya dalam kualifikasi Piala Dunia. Tim-tim potensial seperti Malaysia, Myanmar, dan Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam babak kualifikasi awal Piala Dunia FIFA, tulis media Vietnam Tan Ninh. Meskipun demikian, timnas Indonesia sedang berupaya keras untuk mencapai Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sedang mencari pemain keturunan Grade A yang dapat membantu mewujudkan impian timnas Indonesia untuk tampil di turnamen sepak bola paling prestasius di dunia. Nathan Joe dibuat takjub dengan atmosfer supporter timnas Indonesia. Nathan Joe mengaku senang dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Dia tak sabar bermain di depan supporter merah putih. Nathan Joe sempat datang ke Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta saat timnas Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam 6-0. Di sela-sela kedatangannya menyaksikan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Nathan Joe juga diperkenalkan ke Presiden Indonesia Joko Widodo. Pria yang bermain untuk Swansea City direncanakan bakal dinaturalisasi. Nathan Joe tampaknya sudah setuju dan prosesnya bakal dimulai secepatnya. Nathan Joe mengungkapkan kekagumannya dengan supporter Indonesia. Dia menilai supporter sangat lantang dalam memberikan dukungan. "Iya, saya senang, sungguh menyenangkan para fans bersuara lantang. Anda bisa mengatakan bahwa saya menyukainya. Itu adalah sambutan yang hangat dan para fans sangat luar biasa selama pertandingan. Saya tidak sabar menunggu sampai saya bermain di depan mereka," kata Nathan Joe. Nathan Joe saat ini tercatat sebagai warga negara Belanda. Dia punya darah keturunan Indonesia dan ini adalah rekomendasi dari pelatih Sintayong. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.